Halo semuanya, perkenalkan saya Salma Ining Triana dengan NIM 14014223881 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini saya akan bahas mengenai literasi digital dan kemanusiaan, dan saya akan mengambil 7 topik. Yang pertama ada hubungan manusia dan teknologi, yang kedua dampak positif dan negatif teknologi, yang ketiga ada konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data, yang keempat ada konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence, yang kelima ada konsep dan pemanfaatan e-commerce, yang keenam ada etika dunia cyber, yang ketujuh ada aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Pada topik yang pertama, mengenai hubungan manusia dan teknologi, sebelum kita membahas mengenai hubungan manusia dan teknologi, perlu kita ketahui apa itu pengertian dari teknologi. Jadi, pengertian dari teknologi adalah sebuah ilmu terapan yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak, hasil dari manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaannya. Jadi, pada awalnya, manusia tidak berbeda dengan hewan yang hanya menggunakan tubuhnya sebagai satu-satunya strategi untuk bertahan hidup. Namun, dengan bekal bahasa dan pengetahuan yang semakin berkembang, manusia mampu memanfaatkan alat-alat untuk memudahkan hidup mereka. Dan awalnya, mereka hanya menggunakan alat-alat yang sudah tersedia di alam, seperti batu, tulang, dan kayu. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mampu mengolah logam dan merakit alat sederhana. Dan lambat laun, alat yang dirakit makin rumit, sehingga mengakibatkan perubahan yang radikal dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi yang begitu pesat berdampak pada ketertinggalan masyarakat apabila mereka tidak mampu beradaptasi. Ini berdampak pada munculnya era disrupsi. Mari kita bahas apa itu era disrupsi. Disrupsi adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Tentu disrupsi berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Seperti yang dapat kita lihat, contohnya di pabrik. Pada awalnya, pabrik menggunakan tenaga kerja manusia untuk mengolah bahan produksi mereka. Tetapi pada era disrupsi ini, mereka menggantikan tenaga kerja manusia dengan mesin-mesin yang dirasa akan lebih efektif, efisien, lebih cepat, dan tentunya hasilnya lebih baik dari tenaga kerja manusia. Maka dari itu, masyarakat perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Lanjut pada topik yang kedua, ada dampak negatif dan positif teknologi. Di sini dampak positif saya ambil ada 5 poin. Yang pertama, kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua, yaitu kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Yang keempat, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis, serta berpartisipasi aktif dalam aksi sosial, baik secara individual maupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Selanjutnya ada dampak negatif. Saya ambil hanya beberapa. Yang pertama yaitu pelanggaran hak cipta, kedua kejahatan cyber atau cybercrime, yang ketiga pornografi, perjudian, dan penipuan, yang keempat yaitu penyebaran malware. Kita lanjut pada topik yang ketiga yaitu ada konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Perlu kita ketahui pengertian dari Internet of Things atau biasa disingkat dengan IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Mengenai pemanfaatan IoT, keberadaan Internet of Things dapat membantu smart city, khususnya dalam memonitor dan mengelola keberadaan lingkungan secara real time, seperti memantau trafik lalu lintas, banjir, mengecek kondisi debit air di waduk, serta memantau kondisi laut untuk aksi mitigasi bencana ke pelaut dan nelayan. Selanjutnya, pengertian Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big Data telah digunakan dalam banyak di dunia bisnis. Selanjutnya mengenai pemanfaatan Big Data. Jadi, Big Data mampu melakukan analisis dan menentukan penyebab timbulnya suatu masalah yang terjadi pada sistem. Kita masuk ke topik konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence.
Kecerdasan buatan atau AI adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Selanjutnya mengenai pemanfaatan artificial intelligence. Di antaranya yang pertama ada asisten virtual, yang kedua autocorrect, di mana bisa kita lihat pada saat kita mau mengetik seseorang, misalnya pada WA, kita mengetik dan jika ketikan kita salah, keyboard akan mendeteksi dan mengkoreksi ketikan kita. Dan itu disebut sebagai pemanfaatan AI, yaitu autocorrect. Yang ketiga ada chatbot, yang keempat virtual reality atau VR, yang kelima ada aplikasi m-banking, yang terakhir ada aplikasi transportasi online. Selanjutnya, konsep dan pemanfaatan e-commerce. Jadi e-commerce dapat didefinisikan sebagai transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau perusahaan maupun individu. Jadi apa sih manfaat e-commerce bagi pelaku? Yang pertama yaitu penjualan global, yang kedua pengurangan infrastruktur perusahaan, ketiga pengurangan biaya perusahaan atau meningkatkan keuntungan bersih, yang terakhir yaitu pengurangan harga produk. Selanjutnya mengenai etika dunia cyber. Etika cyber atau etika dunia maya adalah studi tentang etika sebagai cabang dari ilmu filsafat yang berkaitan dengan etika komputer dari pemakai internet dan membahas mengenai perilaku pengguna dunia maya serta apa yang dilakukan mereka pada dunia cyber tersebut. Jadi, ada beberapa etika dunia cyber. Yang pertama, mematuhi hukum-hukum atau norma-norma yang berlaku dalam dunia internet. Yang kedua, tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan para pengguna internet lainnya. Yang ketiga, tidak menyebarkan privasi orang lain. Yang keempat, tidak melakukan seruan atau ajakan-ajakan yang sifatnya tidak baik. Yang kelima, mengakses hal-hal yang baik dan bersifat tidak dilarang. Yang terakhir, memberikan informasi-informasi yang baik. Selanjutnya mengenai aturan hukum tentang informasi dan transaksi. Dapat kita lihat di bawah ini, ada bagan mengenai hubungan hukum dan teknologi. Jadi, perubahan teknologi akan menjaga ketertiban masyarakat, dan kedua itu akan membutuhkan aturan hukum. UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. Contohnya seperti berita bohong yang dilarang dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE dan berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Bagi para pelaku menyebar berita hoaks ini akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.